Artinya orang Sumsel bahkan dari Padang ke atas itu banyak berlibur di Lampung. Iya. Biarlah pemerintah membangun ya. Mm-mm. Kalau ada hal yang kurang ya kita berikan masukan. Baru maju gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, pemirsa, saya ada di kediaman seorang tokoh luar biasa. Beliau adalah tokoh favorit saya sebetulnya dan senang sekali berkesempatan hadir di tempat ini dengan salah seorang yang saya banggakan di Provinsi Lampung ini. Beliau pernah menjabat sebagai Gubernur Lampung 2 periode dan terakhir sebagai Duta Besar Indonesia untuk negara Kroasia. Beliau adalah Bapak Komjen Pol Purnawirawan Sarudin ZT. Assalamualaikum Bapak. Salam Senang sekali Pak, terima kasih sudah bersedia menerima kami. Bapak sehat ya Pak ya? sehat. Pak, Bapak memang sudah lama nih meninggalkan Lampung dan baru datang lagi. Sepanjang yang Bapak pantau, bagaimana Pak perkembangan kemajuan dari Provinsi Lampung ini secara umum Pak? Ya. Jadi saya rasa pembangunan di Lampung cukup maju ya. Apalagi sejak pemerintahan Pak Jokowi, Iya. ini betul-betul mendorong percepatan pembangunan. Karena apa? Karena kalau dulu, zaman saya, ini bantuan pusat itu kan tidak seperti sekarang. Jalan tol itu saya gubernur 2 tahun, saya sudah lemparkan jalan tol. Oke. Iya. Tapi hambatannya apa? Tanah mesti beli sendiri, Iya. pakai APBD. Uang kita nggak cukup. Karena Lampung waktu itu masuk kategori miskin nomor 3 di Indonesia. Nah, kita fokus kepada perbaikan jalan, perbaikan ini, bantuan-bantuan, dan sebagainya. Nah, sejak Pak Jokowi ini kan tol, pemerintah kabupaten, provinsi, dimanapun tinggal terima. Iya. Kalau zaman saya, tanah mesti nyari sendiri, bayar sendiri, lalu nyari investor. Nyari orang yang mau menanamkan modal untuk bangun jalan tol. Dia ngitung berapa kali investor datang ke Lampung, tapi hitung-hitung, waduh, mobil yang lewat atau kendaraan yang melewati jalan tol ini tidak seimbang dengan modal yang ditanam. Sehingga gagal terus. Oke. Tapi dengan adanya jalan tol yang sudah masuk Lampung Pak sekarang, semestinya daerah bisa mengembangkan diri sendiri, harusnya begitu ya Pak ya? Ya. Dengan adanya kemudahan itu. Sekarang akibat jalan tol Pak Jokowi sampai ke Aceh, Makassar, Irian, kan itu otomatis Lampungnya terasa. Artinya orang Sumsel bahkan dari Padang ke atas itu banyak berlibur di Lampung. Iya. Penghunian hotel bisa dicek, walaupun saya tidak mengecek berdasarkan data, tapi bisa kelihatan bahwa penghunian hotel itu meningkat. Iya. Ini akibat lancarnya transportasi. Iya. Nah, itu antara lain. Untuk Lampung sendiri Pak, menurut Bapak apa yang harus ditingkatkan lagi nih Pak? Dari sisi apa? Lampung ini kan artinya dulu gerbang Sumatera. Iya. Saya bilang gerbang Sumatera itu apa? Kalau ditutup kan terhambat. Iya. Nah, waktu itu coba dicari. Sekarang Bakahuni menjadi pusat pariwisata nasional untuk Sumatera. Manfaatkan apa yang bisa kita tingkatkan untuk ya masyarakat bawah, menengah, ya kan? Kan di sini diperlukan apa? Ya pemikiran yang maju. Yang maju ya. Bagaimana memanfaatkan Lampung sebagai gerbang pariwisata? Bagaimana membuatkan Lampung sebagai tujuan wisata? Nah, itu tentu memerlukan masukan, memerlukan pembahasan oleh para pakar-pakar itu, gitu loh. Iya Pak. Termasuk yang tidak berjalan nih Pak, di era Bapak dulu kan ada wacana untuk memindahkan ibu kota ke kota baru. Nah itu, kalau sekarang kan masih belum jalan sampai sekarang. Bapak punya pendapat apa Pak? Jadi bukan memindahkan ibu kota, jadi memindahkan kantor gubernur. Oh, memindahkan Jadi kantor memindahkan pusat pemerintahan provinsi Oke. ke sana. Karena apa? Kan macam kita punya rumah, yang gampang aja lah. Punya rumah,
3 kamar. Anak kita ada 3, tapi yang satu, yang tua mau menikah. Berarti akan ada istrinya. Masa kamarnya nggak ditambah? Iya. Nah, begitupun terhadap Bandar Lampung yang sudah begitu padat. Sekarang contoh yang paling gampang. Polda pindah, lihat aja. Apakah areal Polda lama sekarang lengang? Kan agak lengang. Artinya di sini maksudnya ada pemerataan penyebaran penduduk. Tujuannya satu. Kemudian penertiban pemukiman. Sekarang ini antara rumah pribadi, pabrik, sekolahan, bioskop, ini udah nggak karu-karuan. Nggak ada jarak ya, Pak? Iya. Iya. Mestinya kan ditata. Nah, kemudian yang ketiga, peningkatan pelayanan. Sebagai contoh, kita kan bicara bukan teori, fakta. PU, Bina Marga, ada di Raja Basa. Yang satu pengairan ada di Pahoman. Nah, dari Raja Basa, kalau urusannya ke Pahoman, lebih setengah jam, macet di jalan. Tapi kalau terkumpul, terpusat di Kota Baru, datang ke satu tempat, selesai. Kan ini kan salah satu bentuk untuk peningkatan pelayanan. Kemudian peningkatan ekonomi. Dulu harga tanah cuma 300 perak. Apa sekarang ada? Udah nggak ada. Tanah di atas 300.000. Nah itu contoh berarti yang tadinya masyarakat ya tanahnya nggak ada harga, sekarang sangat bernilai. Bernilai. Kemudian gara-gara ada ITERA, dampaknya apa? Dia ngebangun rumah kos-kosan. Jadi ini semua kan menggerakkan perekonomian rakyat. Apalagi ya banyak lah. Jadi memecahkan kemacetan bukan hanya dengan flyover aja, tapi penataan. Kemudian penataan itu sekaligus bagaimana pengairan, bagaimana listrik, bagaimana ini gas. Jangan sampai sebentar PDAM ngebongkar. Selesai PDAM, masuk lagi PLN. Masuklah. Kalau Kota Baru sudah tertata bahwa ada jalur yang kiri 20 meter, jalur tengah Taman Hijau 20 meter, yang kanan 60 meter. Jadi jalur tengah 20 meter itu maksudnya pipa listrik segala macam di tengah itu. Jadi sehingga tidak bongkar pasang jalan. Bapak masih berharap supaya Kota Baru itu bisa terwujud nggak, Pak? Kota Baru itu kan bukan mau saya. Kota Baru itu keputusan bersama antara pemerintah Provinsi Lampung dengan DPRD. Yang namanya pemerintah daerah, yaitu DPRD dengan pemerintah provinsi. Udah keputusan. Jadi kalau nggak dilanjutkan, harusnya dilanjutkan ya, Pak? Harusnya dilanjutkan dong. Dan itu kan jelas. Akibat tol sekarang, ITERA, wah, harga tanah, kemudian pemukiman. Kalau itu terbuka, kantor gubernur, menuju ke Lampung Selatan, nggak sampai setengah jam. Lewat tol. Menuju ke Pesawaran, lewat Beranti. Ke metro, nggak sampai setengah jam. Jadi, memperdekat akses ke kabupaten. Gitu loh. Baik. Pak, soal kepemimpinan, Pak. Menurut Bapak, hal apa untuk leadership seorang kepala daerah yang harus dimiliki untuk daerahnya bisa maju? Jadi kita maju, kita sepakat kalau ada disiplin. Nah, disiplin itu selama ini hanya jam kantor. Oh, disiplin Pak, ya karena masuk jam 8, pulang jam 4 misalnya. Bukan itu. Disiplin itu satu, jam kantor ya, jam kerja. Kedua, pakaian kerja. Coba lihat ada kepala daerah yang pakaian seenaknya. Pakaian kerja tuh sudah ada aturan. Kalau Senin pakaian hijau kalau nggak salah, Selasa mungkin putih atau batik, itu kan artinya ada aturan. Pakaian kerja, bukan seenaknya aja melantik pakai pakaian gamis, melantik. Itu kan karena nggak ngerti. Yang ketiga, tugas pokok. Dia ngerti betul tugas pokoknya. Dari tugas pokok melahirkan kewenangan. Anda dengan tugas gubernur, bupati,
Anda dikasih kewenangan ini, tidak boleh mencampuri ada 5 hal. 1, luar negeri, agama, moneter, ya kan? Hukum dan keamanan. Oke. Ini nggak boleh. Iya. Ini ngerti dulu. Mm-mm. Nah, kemudian dari kewenangan yang diberikan tentu ada apa namanya tanggung jawab. Nah, di sini ngerti nggak? Ya, banyak nggak ngerti kok. Iya. Banyak tidak ngerti. Maka tuh suka ngawur-ngawuran. Kebijakannya juga ya. Iya. Bahwa di pegawai negeri ini ASN ada kepangkatan. Ada eselon. Mm-mm. Ada eselon 2, eselon 3, eselon 4. Mm-mm. Ini ngerti dulu. Iya, iya. Jadi harus penempatannya harus sesuai dengan Iya. pangkatannya itu. Satu Harus. lagi Pak, tentang budaya. Bapak juga adalah orang yang sangat peduli dengan budaya Lampung. Bapak di Kroasia, apa yang Bapak jual untuk Lampung nih Pak budayanya? Ya saya ini kan artinya wakil Indonesia. Iya, Tapi Indonesia kan kalau ngomong Indonesia terlalu gede. iya. Indonesia dari mulai Aceh sampai ke Irian. Wah, saya kan nggak tahu banyak. Udahlah, saya nggak usah muluk-muluk lah. Yang saya tahu Lampung ya saya jual Lampung. Oke. Begitupun dubes yang latar belakangnya Aceh ya silakan. Iya, iya. Tapi mesti ada yang kita jual. Mm-mm. Satu, bahwa apa yang bisa kita lihat. Seperti alam. Kalau alam kita nggak kalah. Iya. Cuma masalahnya kita kalah dalam fasilitas. Macam Teluk Kiloan. Nah, perumahan untuk turis-turis minat tidak ada. Iya. Kemudian jalannya kan rusak. Mm-mm. Nah, ini kelemahannya. Kemudian kalau mereka cari makan, nah kan Susah ya. terbatas. Iya, iya. Jadi ini mesti kita perhitungkan. Iya, iya. Tapi kalau kelebihan sana, ya karena mereka dimodali. Mm-mm. Ada macam misalnya biola laut. Apa biola laut? Laut, pinggir laut, pantai, ditembok. Kasih lubang angin. Mm. Karena anginnya kuat, bunyi dia. Seperti main piano. Dung, 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 dung. Kita banyak yang anginnya kuat. Tinggal contoh gampang. Tinggal dikelola aja kalau gitu ya Pak. Iya, tinggal mana yang bisa kita jual, mana yang kita bisa beli, gitu loh. Baik. Pak, 1 menit terakhir Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Lampung tentang Lampung saat ini dan Bapak punya motivasi atau Iya. saran apa Pak? Jadi saya rasa Lampung ini akan maju manakala masyarakatnya bersatu. Jangan cuma bisa memprotes, harus mengoreksi, tapi mengerti dulu apa tujuannya membangun, apa alasannya membangun. Kalau tidak pas, tidak sependapat kan ada jalurnya. Iya. Coba belajar dari luar negeri. Kenapa sih orang luar negeri bisa maju? Kenapa? Mereka ada salurannya. Ada wakilnya yang di DPRD, Iya. ada wakilnya, ada melalui apa. Jadi jangan dikit-dikit protes ini, padahal nggak tahu apa-apa. Nah ini yang mari kita kurangi. Iya. Kita berikan kesempatan untuk apa? Ya biarlah pemerintah membangun ya. Mm-mm. Kalau ada hal yang kurang ya kita berikan masukan. Baru maju gitu loh. Baik. Terima kasih Bapak. Ya, Terima kasih atas waktunya sudah bincang-bincang untuk Rilis TV. Sehat selalu ya Pak. ya, masih. Dan pemirsa, demikianlah obrolan saya dengan Komjen Pol Purnawirawan Sarudin ZP dalam Rilis Corner untuk episode kali ini. Saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.